Oke, ya, selamat sore. Hmm, sorry ya, biar di close ya. Saya close. Sore, Bu. Sore. Tadi kita, apa ya, sebentar. Pak, tadi filenya ya. Bukan. Oke ya. Oke. Zoom, share screen. Bukan ini. Sorry. Bukan ini, bukan. Hmm. Oke ya. Ya, kehadirannya 16 orang. Jadi tadi sudah itu sebagai contoh supaya nanti barangkali ada yang bisa menggunakan itu nanti saat skripsi. Jadi tidak hanya pakai Java ataupun Visual Studio ataupun PHP. Kalau misalnya kamu tertarik dengan Citra, saya nanti pakai software apa ya? Toolnya bagaimana ya? Bagaimana buat menunya ya kan begitu. Nah, itu bisa digunakan software MATLAB ya dengan itu tadi. Bisa digunakan cara seperti itu. Kalau tidak salah ada tugas ya. Jadi bisa sebagai itu tadi sebentar aja ya, hanya memperkenalkan supaya kalian tidak bingung ya. Karena kebanyakan taunya hanya apa tadi Visual Studio atau Visual Basic, kemudian PHP atau PHP admin ya. Itu kalau dilihat nanti contohnya itu banyak, kemudian itu tidak susah ya. Jadi seperti kemarin ada sebuah gambar bagaimana menambahkan sebuah gangguan atau noise, kemudian bagaimana memperbaiki atau menghilangkan noise itu topik di restorasi citra. Nah, ini pun banyak juga digunakan untuk proses atau pre-processing untuk citra ya. Ini dia. Topik kita hari ini dengan ke minggu depan yaitu segmentasi, thresholding, segmentasi berbasis region, deteksi garis. Jadi bagaimana contoh di awal pernah disampaikan, misalnya mengidentifikasi sebuah rambu-rambu lalu lintas, kemudian mendeteksi plat mobil ya karena ada model apa itu eh, angka-angkanya ya. Jadi nanti dideteksi angka yang bulat atau berbentuk apa tanda rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga, nah, seperti itu contohnya yang banyak digunakan. Oke ya. Selamat sore, sudah kita memulai ya. Oke. Jadi di sini segmentasi itu ada beberapa. Kalau nanti kalau kamu sudah baca-baca atau sudah melihat ini file ini sampai ke bawah, ada beberapa contoh penghitungan juga ya, sama seperti yang kemarin. Namun kita tidak fokus di situ. Kalau bisa memang ini diimplementasikan ke programnya. MATLAB boleh, kemudian Python juga boleh ya. Ibu Pythonnya nggak jalan, jadi ibu belum bisa menginikannya karena ada beberapa yang harus disiapkan. Jadi tidak bisa belum bisa dipakai Pythonnya. Pakai Python juga boleh ya mengerjakan seperti ini karena sudah semakin pengkodingan atau pemrograman itu sudah memudahkan si kita sebagai pengguna ataupun memudahkan orang-orang supaya lebih bisa membuat program ya itu dengan Pythonnya. Ya. Jadi segmentasi di sini tadi ada batas boundary approach dengan mendapatkan batas antar yang ada antar daerah. Kemudian pendekatan tepi edge approach, pendekatan daerah region approach ya. Segmentasi berdasarkan intensitas warna, kemudian segmentasi berdasarkan karakteristik. Jadi misalnya ada hasil scan paru-paru. Jadi kita mau mengidentifikasi kira-kira ini paru-parunya sudah apa enggak ya misalnya udah ada TBC-nya enggak TBC-nya apanya sudah seberapa kan gitu ini bisa dengan boundary approach tepi luar si foto itu nanti ya si paru-paru kita scan paru-parunya ini bisa digunakan. Kemudian di pembahasan ini ada namanya biasanya segmentasi thresholding segmentasi ya itu berhubungan. Operasi pengembangan memetakan masing-masing nilai intensitas piksel ke salah satu dari dua nilai. Jadi thresholding itu cenderungnya melihat derajat keabuannya ya dengan adanya grafik
thresholding-nya, jadi bisa diketahui sebuah citra yang mengandung RGB ataupun full color untuk bisa diidentifikasi harus dikonversi menjadi thresholding ataupun black white ya. Seperti kalau kamu melihat hasil scan foto, scan misalnya itu tadi ya hasil scan atau hasil USG seperti itu. Jadi kalau sebaiknya memang citra itu diidentifikasi dikonversi dulu menjadi citra yang abu-abu ataupun threshold ataupun dengan black white ya. Nilai intensitas citra yang lebih dari 1 sama dengan nilai threshold diubah menjadi putih, sedangkan yang kurang dari nilai threshold akan menjadi hitam. Jadi kadar color-nya hanya black and white ya, hitam dan putih. Segmentasi berdasarkan intensitas warna. Di pengenalan color sudah Ibu sampaikan, ada beberapa penelitian yang mengidentifikasi, misalnya songket itu cenderungnya ke warna apa, ulos cenderungnya warna apa, kan gitu. Itu menggunakan identitas warna. Berasumsi bahwa objek-objek yang akan dipisahkan cenderung memiliki intensitas warna yang berbeda-beda, tapi memiliki warna yang hampir seragam. Jadi ada kemiripan-kemiripan warna, namun perlu dibedakan sehingga dapat detail warnanya ya. Dengan menggunakan itu tadi ya, mengidentifikasi dengan cara segmentasi. Salah satu teknik segmentasi yang paling sering digunakan yaitu min clustering. Kalau kamu yang sudah belajar data mining ya, ada yang sudah belajar data mining? Semester ini udah kayaknya, udah ya? Sudah data mining? Ada data mining? Sudah. Min clustering. Jadi yang kamu pahami data mining yang apa itu KKN apalagi ya, untuk clustering yang data mining bisa diterapkan di citra juga. Sedang bahkan untuk fuzzy pun bisa nanti digunakan di pengolahan citra ya. Oke. Kenapa semua apa? Sudah data mining udah pernah belajar atau belum? Sudah. Sudah, Bu. Ya, menggunakan apa pengklasifikasiannya? Clustering-nya. Clustering, Bu. Ya, karena ada itunya. Kamin, KNN. Nah, nanti kamu cari yang clustering, tapi jangan di data mining. Jadi supaya bisa kamu bedakan pengklasteran di pengolahan citra dan pengelompokan ataupun tadi pengklasteran di itu tadi ya data mining. Kalau kamu belajar AI pun ada juga nanti namanya pengelompokan, itu sama ya, cuman melihat metodenya ya disesuaikan dengan permasalahannya, namun dilihat juga bidangnya, yaitu dia ya. Cari hasil rata-rata min dari seluruh titik pada setiap cluster, kemudian ganti warna seluruh titik dalam cluster-cluster. Nah, itu dia ya. Jadi tadi berdasarkan batas luarnya bisa juga nanti dilakukan pengelompokan atau cluster ya. Seperti yang kamu kerjakan di data mining. Segmentasi berdasarkan karakteristik, menghitung, menentukan karakteristik yang digunakan, seperti ya varian, standar deviasi, teori probabilitas, Fourier transform. Untuk ya, oke. Jadi salah satu segmentasi berdasarkan adalah split dan merger. Split dan merger. Oke, nggak terlihat. Nggak terlihat yang mana ininya, yang ributnya ya. Jadi ada juga menggunakan split and merger ya, membagi kemudian digabungkan, dipisah-pisahkan dulu, setelah nanti diidentifikasi kemudian digabungkan. Ada juga dengan metode seperti itu ya. Ini berdasarkan karakteristiknya. Kalau nanti kamu lihat ada misalnya mengidentifikasi kualitas beras yang bermutu, kan misalnya seperti itu ada juga ya. Jadi nanti setiap gambar beras itu kan beras itu kecil-kecil difoto sampai nanti didapat nanti untuk mengidentifikasi mana memang beras yang sudah berkualitas atau memang yang sudah memang karena dulu kan ada kasus beras yang dikasih plastik kan begitu ya. Itu bisa diidentifikasi berdasarkan citranya.
Segmentasi berdasarkan citra, langkahnya menjadi 4 bagian, dilakukan perhitungan karakteristik. Bagian dari citra yang memiliki karakteristik yang sama digabungkan dan dianggap satu bagian. Sedangkan yang tidak akan dibagi lagi. Oke ya. Algoritmanya ada menggunakan discontinue dan juga similarity. Similarity ini dibagi lagi. Ada thresholding, region growing, region splitting, and merging. Jadi kalau kita perhatikan di awal, ya, ini mendeteksi ya segmentasi berbasis region batasnya, discontinue mendeteksi titik-titiknya tadi, kemudian mendeteksi garis, kemudian deteksi sisi atau edge detection. Ini satu topik sudah banyak yang mau dibahas. Kemudian regular block, segmentasi binary tree polygon segmentasi. Nah, ini semua sering digunakan untuk proses mensegmentasi ya. Tadi tujuannya bisa mengidentifikasi juga untuk pengklasifikasian atau pengklasteran ya, pengelompokan sebuah citra. Oke. Di sini contoh untuk deteksi discontinue yang dibuatkan dengan gray level titik garis tepi dengan menggunakan operasi sum of product. Jadi diketahui citranya 3x3 di mana dimulai W1, W2, W3 dan seterusnya. Sum of product dari koefisien ini mas dengan gray level yang ada di daerah posisi mas. W-nya ini menunjukkan masnya ya. W mas pada citra. Ya, kita perhatikan di sini deteksi titik, suatu titik dapat dideteksi pada pusat lokasi di mana mas berada. T merupakan thresholding yang tidak negatif. Nah, di sini untuk mendeteksi titik, modelnya seperti ini dengan citra 3x3. Ya. Deteksi garis, ini dicontohkan, diketahui citra 3x3 dengan ini pikselnya -1, -1, ya. Apabila dilakukan ke putaran arah dengan 45 positif 45 derajat, maka dihasilkan ini. Ini mendeteksi garis ya. Mendeteksi tepi, contohnya tepi adalah himpunan piksel yang terhubung yang berada pada batas boundary di atas region. Jadi ada tadi region, ada batas-batasnya, kemudian ada lagi yang disebut boundary-nya ya. Definisi tepi yaitu kemampuan mengukur transit gray level dengan cara yang tepat. Ketebalan tepi ditentukan panjang dari RAM yang merupakan transisi dari gray level yang merupakan gray level akhir. Nah, di sini nanti kita buatkan deteksi tepi, ada beberapa operator yang digunakan untuk melakukan deteksi tepi. Mendeteksi tepi itu seperti contohnya adalah mengidentifikasi apa ya? Misalnya daun ya, mengidentifikasi daun. Ada yang mengenal daun apa yang agak rumit, kamu tahu? Jadi mengidentifikasi, jadi dari gambarnya itu diidentifikasi, oh ya ini daun ini misalnya. Kira-kira daun apa? Biasanya daun itu bentuknya seperti begini ya. Nah, kira-kira daun yang agak rumit bagaimana? Daun rumit maksudnya banyak itunya ya. Ada yang tahu? Contoh daun sirih ya, karena sirih itu kalau tidak salah ada berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti ini ya. Jadi mengidentifikasi itu juga ada yang menggunakan itu. Mendeteksi tepi dengan operator Sobel. Ini menggunakan operator Sobel. Ini kalau kita lihat ini sudah masuk ke percontohan ya. Oke. Ya, ini nanti kita membuatkan contohnya, tapi Bu memperkenalkan dulu ya. Tadi deteksi tepi dengan menggunakan operator Sobel. Ini juga akan sering kamu lihat ya. Mendeteksi tepi tadi edge detection ini menggunakan deteksi Sobel ya, operator Sobel. Nah, ini dia caranya. Kemudian ada juga mendeteksi tepi dengan ke oke, boleh dulu ya. Nah, ini dia ya. Mendeteksi tepi dengan operator mass Sobel, mass isotropik. Ada saat ini dia operator Sobel vertikal. Ini dengan operator mass Robert, mass Prewitt. Jadi ada untuk mengidentifikasi atau mendeteksi yang tadi menggunakan operator-operator itu ada beberapa. Jadi bisa saja kamu mengidentifikasi contoh tadi rambu-rambu lalu lintas, kamu menggunakan apa?
Mas Robert ataukah Mas Prewitt ataukah tadi ya Mas Sobel atau Mas Isotropik. Nah, itu nanti kita lihat ciri-cirinya apa dan yang menjadi kelebihan setiap si operator yang ini. Nah, itu kita lihat ya. Ada 5 ya, Mas operator Laplacian. Nah, ini dia. Oke. Ini Robert. Robert sering ya kita lihat. Hari ini memang mau difokuskan ke perhitungannya. Jadi minggu depan kan nanti dijabarkan itu yang tadi satu-satu apa keuntungannya, pengendaliannya ya. Karena Di kapan, Bu? operator Sobel ini banyak digunakan. Kita misalkan pada pembahasan hari ini adalah deteksi tepi dengan operator Sobel. Dimisalkan operasi konvolusi antara citra input dengan operator Sobel arah horizontal. Ini dia untuk arah horizontalnya D per dx ya ini matematiknya. Kemudian arah vertikalnya di D per dx ini dia ya biar bisa dibedakan. Hitung magnitudo besaran dengan rumus M sama dengan M ini adalah magnitudonya D per dx kuadrat ditambah D per dx kuadrat di mana jika M lebih besar dari T ini jika 1 jika M lebih besar dari T, 0 jika M lebih kecil dari T. Ini nanti dihitung dulu, baru nanti langkah terakhir diperhatikan apakah M lebih besar dari T sama dengan 0 jika M lebih kecil dari T. E merupakan citra output berupa citra biner, tepi warna putih, dan background, bukan tepi berwarna hitam. Tahapannya hanya ini ya, hari ini fokus di Sobel, ada deteksi tepi, yang tadi egg detection, biasanya satu pertemuan itu membahas egg detection. Deteksi tepi, nah kita masuk ke operator Sobel. Ini perhitungan matematikanya, kita masuk ke contoh. Contoh diketahui sebuah citra, kalau kita perhatikan ini adalah 5 kali 5, ya ini 5 kali 5, sudah ada nilai pikselnya, ini berbentuk metrik ataupun bisa berbentuk tabel. Langkah pertama diketahui filter 1, lakukan filtering dengan filter. Misalnya, ini sudah ditentukan di awal, diketahui sebuah citra dengan 5 kali 5. Kemudian diketahui juga berapa filteringnya. Filteringnya di sini adalah 1, 0, min 1. Ini sudah ditentukan. Nah, setelah itu, ya kita perhatikan ya. Ini tadi 5 kali 5. Sama seperti pertemuan kemarin, ambil dari sini, ini karena filteringnya 3 kali 3, jadi sebaiknya kan kalau misalnya dalam metrik 3 kali 3 dikali 3 kali 3, 3 kali 3 ditambah 3 kali 3, seperti itu ya. Jadi kita awali dari baris kolom pertama ya, dari sini 169, hitung 3 kali 3, kita lihat ya. Dengan kondisi citra, oke, dengan kondisi citra mana tadi? Baik, oh ini. Dengan kondisi citra ini tadi, kira-kira berapa kali kita melakukan iterasi ataupun melakukan proses ini dengan Sobel. Kita lihat ya, 169, 175, 174, kita ambil 3 kali 3. Kita lakukan pertama secara vertikal. Jadi ini vertikalnya, garis lurus ke bawah. Nah, ini dia. Ada berapa kali dengan 5 kali 5? Berapa kali proses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ambil 3 kali 3 pertama. Yang dihitung ini adalah yang kamu perhatikan adalah vertikal, secara vertikal. Ini selesai, lanjut kedua. Ini selesai, lanjut ketiga. Nah, dengan 5 kali 5 ada nanti 3, 6, 9 kali proses. Kita perhatikan. Ini 169, 175. Ini kita ambil ke hitung dengan berapa filteringnya ya. Ini kita lihat ini agak mengganggu ya. Kita perhatikan, anggap ini semua di sisinya adalah 0. Yang 3 kali 3 tadi, bagaimana caranya membuatkan di sini ya, menggunakan papan. Tadi filteringnya kan 1, 0, min 1, ya kan? Kita tahap pertama adalah ambil 3 kali 3, 169 dikali 1 ditambah 239 kali 2 kali ditambah 203 kali 1. Jadi selesaikan perkalian ini dia per kolom ya, 1 kali 169 ini dia
ya 239 kali 2 dengan filteringnya ya. Dilakukan setelah selesai di ini ya di baris kolom yang ini lakukan di bawahnya. Lakukan di bawahnya seperti ini. Ya, dan seterusnya. Jadi yang 3 kali 3 tadi ini dilakukan dikalikan. Pertama tadi ambil 3 kali 3 piksel, perhatikan filteringnya, kemudian kalikan. Kalikan dengan cara seperti ini, ya. Jadi setiap baris kolom yang ini dilakukan, kemudian dikalikan, kemudian dijumlahkan. Inilah hasilnya. Kemudian di sisinya ini adalah semuanya 0. Nah, kita perhatikan. Ya. 1 kali 69 ditambah 2, 3 kali 9 ditambah 1 kali 203. Ini ya. Kemudian lanjut 175 kali 0. Ini karena 0 semua, udah langsung 0. Kemudian 174. Ya, 174 kali ini. Ini hasilnya, ya. Ini hasilnya untuk perhatikan yang ini masuk ke sini 1 kali 169 ditambah 2 kali ini hasilnya 254 yang untuk ini ya. Ini tetap ini 5 kali 5 hanya kamu ambil yang tiganya ini aja ya. Ini dianggap 0 dulu semua. Nah, dicari per baris kali kolomnya. Setelah itu ini dilakukan. Hasil langkah pertama 174 bagaimana cara menjelaskannya nih ya? 174, 34, 50, 254, 50, 85, 255, 60, 96. Ya, ini dengan ini tadi ya, setelah semua didapat, dijumlahkan, ya, jadi yang 3 kali 3 ini diambil 3 kali 3 yang ini tadi, ya, kita masukkan ke sini. Inilah yang menjadi D per dx, ya. Setelah dikali, ditambah, kali tambah, kan dapat hasilnya, ini dimasukkan. Inilah D per dx. Langkah berikutnya, ya, dengan filtering yang ini tadi, ya, langkah berikutnya adalah, sorry. Oke, ini udah soal yang kedua ya. Lakukan filter dengan, oh ya, ini dengan yang lain. Langkah selanjutnya memeriksa, ya ini dia, menghitung magnitudenya. Magnitudenya adalah D per dx kuadrat. Jadi yang ini tadi, yang sudah didapat ini tadi, ditambahkan, kemudian dicari, dipangkatkan dulu, kemudian dicari akarnya. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, sekarang, ya. Jadi yang Ibu, coba dilihat file yang sudah Ibu share hari ini, ya. Yang udah di-share. Sudah? Coba dilihat filenya. Oke, sebentar lagi ya. Coba dilihat yang file yang Ibu share. Nah, ini diselesaikan dulu semua, ya. Caranya itu aja dulu. Nanti dikirimkan ke nanti Ibu bikin ini dikirim di Classroom aja. Jadi bisa lihat hasilnya ya. Dengan cara seperti ini dia. Jadi yang pertama tadi dicari, kemudian dijumlahkan D per dx tambah D per dx kuadratnya, kemudian dicari akarnya. Ya. Nah, ini dia 174 tambah 84 sama dengan ini, kemudian diakarkan, dijumlahkan kemudian diakarkan. Ya. Menghitung magnitudenya. Jadi langkah setelah didapat, terakhirnya adalah melakukan pemeriksaan apakah lebih besar dari lebih besar sama dengan 100, maka GIJ-nya putih ya tepinya. Apabila GIJ-nya sama dengan hitam, sama dengan 1, itu tadi lebih besar sama dengan, maka ini bukan tepinya. Jadi ini hasil akhirnya adalah 11110 dengan pembulatannya ya. Jadi yang ini tidak usah dilihat dulu, kita hanya fokusnya di Sobel aja. Jadi diketahui dengan titik yang tadi ya, filtering yang satu. Ini dia dx ya ini. Ini setelah dicari satu-satu, kemudian dilakukan perkalian. Setelah dilakukan perkalian, lakukan filtering, dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dapat ini. Ini dia dx per d per dx-nya. Inilah didapat. Kemudian dilakukan 174. Oke, ini filter yang ini tadi per satu ya. Kemudian dilakukan lagi untuk filter yang berikutnya. Ini dia didapat.
169 per ini. Kemudian dilakukan ininya ya, dijumlahkan langkah 1, langkah 2, kemudian dilakukan. Mana contoh ini ya yang bisa ini satunya udah mepet. Ada pertanyaan? Lupa Ibu, yang bisa kita bisa melakukan coret-coret, close. Oh Ibu, NN dulu, bukan ya, stop dulu ya. Yang bisa dilakukan mencoret-coret. Jadi lakukan dulu perhitungan per vertikal, ya, Y-nya, kemudian lakukan untuk yang horizontalnya. View. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan, diperhatikan di situ, bisa didapat dikira-kira dilengkapi untuk metrik yang sudah diketahui itu. Ini mana ya itunya ya? Kok nggak ada kelihatan itunya yang kita bisa coret-coret? Chat, security. Mana ya? Biasanya di sini ya. Kok nggak ada ya? Ini kok recording. Full screen. Oh, enggak. Oh, maaflah. Exit full screen. Mana ya? Yang kita bisa bercoret-coret. Waktu sudah habis. Ya, oke. Nanti kalau enggak, Ibu buatkan itunya per video untuk itu. Jadi itulah contoh, cari per Y, cari per X, kemudian dijumlahkan, cari akarnya. Itu tadi maksudnya yang ini ya. Yang ini tadi. Jadi cari dulu per Y, kemudian jumlahkan X. Ini dia, Y ini untuk Y, ini untuk X, dia dipangkatkan, kemudian dijumlah, kemudian dicari akarnya. Contoh bisa cepat ini memahami ini, tapi oh ya oke. Format. Jadi contoh kan gini tadi ya. Oke, ini udah ditang. Saya ini tadi 1, 2, 3, 4. Oke, susah. Oke. Stop. Oke, ini aja. Jadi ini tadi ya, kita lihat ya, kita perhatikan karena waktu masih ada. Nah, ini tadi mana tadi ya? Target not. Oke. Jadi ini tadi sorry, format. Apa ya? Bukan. Stem draw. Jadi ini tadi 169. Oke, ini waktu sudah habis ya. Jadi ini tadi 16, ini yang I3 ini pertama kalikan dengan ini. Sudah, kalikan. Cara mengalikan kan sama ya. 1 kali 169, tapi secara vertikal. Vertikal itu kan ke bawah. Kemudian tambah 2 kali 239. Kemudian 1 kali 203. Itulah menjadi hasil di sini. Sudah. Kemudian geser 1 piksel ke kanan. Ini 175. Ini yang kedua. Ini dia 3 kali 3. Kalikan lagi dengan ini. 175 kali 1 ditambah 189 kali 2 ditambah 136. Itulah nanti hasil di sini. Ya. Kemudian masuk 174. Ini kan udah selesai. Inilah hasilnya. Jadi X, Y, Z. Nanti di bawah ambil 3 lagi. A, B, C. Ini misalnya E. Susah ya. Nah, di sini ada. Di sini ada. Inilah untuk hasil si Y. Ya, ini Y. Oke. Kemudian masuk kita ganti ininya formatnya, colornya. Kita masuk yang vertikalnya, sama ya. Sama ini, tapi yang ngambil ini. Kalikan per horizontalnya ya. 169 kali 1 ditambah 0 kali 175 ditambah min 1 kali 174. Hasilnya nanti di sini. Misalnya X.
ya. Kemudian setelah ini selesai, ambil lagi ini 3 di bawah. Nih, kalikan dengan filter yang ini, hanya dia dilakukan hanya dilakukan itu adalah, ini dia, per horizontalnya, ya. Nah, ini Y. Nah, ini dia. Ini nanti hasilnya ini 3 kali 3 juga, ya. Ibu stop dulu. Jadi kalau kamu perhatikan, oh jadi itu ya, hasilnya ke semua. Ah, ini dia ya. Ini dia dijumlahkan semua, hasilnya pasti 3 kali 3. Setelah dapat nanti 3 kali 3, ini dia dx ini semua dijumlahkan. Nah, ini dia ya. Ini yang filter yang kedua untuk horizontalnya. Nah, ini dia D per dx, itu semua tadi dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Yang ini Y, ini X dikuadratkan, kemudian dicari akarnya. Itulah untuk yang ini ya. Ini dia. Nah, untuk 3 kali 3 yang ini tetap 3 kali 3, karena kan 3 kali 3 citranya. Ini di hasilnya, magnitudonya ini yang dibulatkan. 139,25. Aturannya ini, lebih besar sama dengan 100 dianggap sama dengan 1, lebih besar sama dengan. Itu artinya 1. Itu adalah tepi. Apabila lebih besar saja, ya 100 itu adalah dianggap menjadi hitam, tapi bukan tepi. Nah, inilah hasilnya. Ya, untuk citra yang ini ya. Itulah contoh untuk oke. Bagaimana kira-kira bisa diikutin? Ini nggak susah ya. Ini hanya menghitung kali-kali aja. Sama seperti minggu kemarin, tidak susah ya. Kalau minggu kemarin itu dia. Kemudian kalau di sini dilakukan untuk Mas Robert, Mas Prewitt, yang si Sobel, caranya ada lagi untuk penghitungannya. Jadi dengan diketahui metriknya, diketahui filteringnya, kemudian dicari. Jadi berdasarkan berbagai operator yang ini, mana yang lebih sesuai untuk mengidentifikasi atau mendeteksi sebuah objek. Nah, itu dia untuk menggunakan operator yang egg detection-nya ya. Nah, yang sekarang silakan kalau misalnya ini kamu ikutin, bisa juga ya dilakukan. Tetapi yang sekarang adalah ada 5 operator di sini ya, Laplacian, Sobel, isotropik, Robert, Prewitt. Nah, yang kelima ini coba cari mana yang lebih apa ya? Tapi ini harus sesuai dengan permasalahannya. Kira-kira mana yang lebih bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini kalau misalnya